Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengundang dua orang yang luar biasa hebat dalam dunia properti. Yang pertama Mas Burhan. Assalamualaikum Mas Burhan. Waalaikumsalam. Dan yang kedua Mas Agus. Assalamualaikum Mas Agus. Ya, saya ke Mas Agus dulu. Mas, sejak Maret sampai Desember, situasi kan secara ekonomi sangat-sangat tidak kondusif. Dan banyak orang yang di PHK, perusahaan yang tutup. Ini saya mau bertanya ke Mas Agus ini, dalam dunia properti seperti apa ya, Mas Agus? Iya, pada dasarnya dalam dunia properti tetap juga terpengaruh oleh COVID ini. Namun demikian tidak secara menyeluruh. Betul. Artinya terdampak. Di mungkin lokasi tertentu yang dalam hal ini masih memungkinkan terjadi transaksi masih ada, namun jelas ada pengurangan meskipun tidak langsung drop, mungkin gitu. Betul. Sampai berapa persen pengurangannya? Kalau transaksinya bisa berkurang sampai separuhnya ya. Separuhnya? Iya, sampai separuhnya. Yang mungkin dalam 1 bulan tadinya bisa transaksi sekian unit, ini bisa berkurang jelas ya. Iya. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan ini kan sebetulnya awalnya adalah profesional jurnalisme yang terjun ke dunia entrepreneur. Saya nggak tahu berapa tahun, tapi tiba-tiba Maret kemarin menemui kendala yang luar biasa, yang di luar prediksi kan. Nah, ini gimana cara mensiasatinya? Satu sisi sudah keluar dari zona nyaman sebagai profesional yang dalam tanda petik gajian tiap bulan, sekarang harus terjun ke dunia properti. Nampaknya kalau orang kebanyakan akan oh ini sulit sekali, tapi Mas Burhan gimana? Terima kasih Mas Asep. Jadi yang pasti kan kalau ini kalau kita bicara kendala, stres semua ya. Karena ini datang kan tidak kita undang ya, tidak kita undang. Nah, sebelum 2020 itu beberapa bidang termasuk di properti itu teman-teman sebenarnya optimis sebenarnya ketika belum masuk 2020 bahwa ini properti akan grow cepat. Karena ada beberapa indikator ekonomi yang kita lihat ya, kayak infrastruktur dan lain sebagainya gitu kan. Di Pekalongan orang luar kota akan makin sering datang ke Pekalongan, sehingga mereka yang dari luar kota mereka akan lebih enak kalau punya properti di sini. Itu awalnya Mas Asep. Sehingga ketika datang, kalau saya kebetulan kan di agent properti, jadi memang kita fokus di penjualan. Jadi kita klien saya baik perorangan maupun developer, saya menjembatani untuk transaksi. Nah, kalau lihat perkembangan COVID ini ya, kalau saya secara umum secara umum ini betul karena kan gini, market di Pekalongan sebagian besar itu kan kelasnya masih menengah ke bawah, gitu ya Mas Agus ya, menengah ke bawah. Jadi rumah misalnya tetap andalan itu rumah subsidi, tetap andalan subsidi. Kemudian begitu juga jual investor pun rata-rata menengah ke bawah. Memang ada investor besar tapi yang secara kuantiti kan yang paling banyak di situ. Sementara yang tidak punya tabungan itu yang kelas itu. Sementara jadi kalau saya sih secara ini sama teman-teman kita masih optimis karena yang namanya properti itu kan kebutuhan pokok. Sama seperti makanan ya. Pasti akan selalu ada permintaan. Nah, persoalannya kemudian bertahap pasti makanan dulu gitu ya. Ada pelambatan ya? Iya, ada pelambatan. Dan itu kerasa sekali, kita shock itu di awal. Kebetulan kalau saya sama teman-teman di Pekalongan, beberapa klien saya itu ada di Pekalongan itu ada dua sebenarnya. Mas, sebelum ini itu dampak tol itu kan ada penyesuaian beberapa tata ruang di daerah, sehingga perizinan itu agak mundur cukup lama waktu itu ya. Mas Agus nggak tahu sempat mengalami itu apa enggak. Nah, sehingga kita itu semua itu mau startup mau genjot itu di 2020 dengan harapan itu sudah selesai. Ternyata COVID datang. Jadi ada dua adaptasi yang memang harus kita sikapi. Nah, terkait dengan ini kalau kita sama teman-teman itu memang ujian di awal itu sempat di awal bulan itu kan kita shock ya. Shock itu artinya kita harus seperti apa itu bingung. Karena yang diserang itu langsung
social distancing, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Iya. Padahal hampir seluruh transaksi, budaya transaksi properti Itu nggak di boleh. Pekalongan itu harus ketemu fisik, Iya, harus iya. ketemu fisik. Iya. Rata-rata saya nggak tahu di kota lain, di Pekalongan klien Iya. calon pembeli itu harus ketemu. Misalnya kita tidak cukup menjelaskan spesifikasi by WA, by online nggak cukup. Harus Mereka harus langsung ketemu. ya. Ini kultur ya, harus ketemu, harus survei, tawar menawar, bahkan harus berapa kali baru mereka oke. Gitu. Sementara ini secara fisik kita nggak bisa ketemu. Dibatasi, Nah ya. itu adaptasi pertama yang kalau saya pribadi jujur awal-awal bulan itu nggak tahu itu harus ngapain gitu ya. Baru mungkin beberapa bulan terakhir ini baru kita mulai katakanlah kembali ya. oh iya ini harus seperti ini, harus seperti ini, harus mulai kita adaptasi seperti itu, sehingga ini mungkin kita tinggal menunggu momentum keyakinan orang untuk mulai berani mengkonsumsikan uangnya Ya. setelah mereka merasa aman. Seperti itu. Baik, Mas Agus. Kalau tidak salah, Mas Agus segmennya lebih mengarah ke non subsidi ya. Apa bedanya subsidi dengan non subsidi di dalam properti ini? Baik Pak Asep, untuk kalau perumahan subsidi itu artinya bahwa subsidi itu dari pemerintah, Ya. kemudian di sana dibatasi dengan harga, Ya. kemudian dibatasi dengan ukuran rumah dan luas tanahnya, Ya. beserta aturan-aturan mengikat lainnya sehubungan dengan penghasilan pemohon dan lain sebagainya. Itu untuk subsidi. Namun demikian apabila untuk perumahan menengah ke atas atau non subsidi tidak ada batasan. Bahkan dalam hal ini seperti yang saya tangani untuk perumahan menengah ini, saya melakukan transaksi ada dengan pola KPR, ada juga dengan transaksi cash tempo. Betul. Ya, artinya dibayarkan sampai dengan pembangunan selesai seperti itu. Lebih mudah mana? Subsidi apa non subsidi? Kalau untuk saat ini buat kami lebih mudah non subsidi. Oh gitu, malah Iya, sebagai ya. lebih mudah non subsidi karena dalam hal ini sehubungan dengan kondisi pandemi Ya. itu perbankan untuk ada program pengetatan KPR itu ya itu diperketat sehingga lebih sulit untuk calon konsumen apabila mengajukan KPR. Betul, betul. Iya, mungkin Jadi Mas Agus tetap konsisten di sekian persen, bahkan mungkin sampai 90% di non subsidi ya. 100% di non subsidi. Oh, 100% Iya, Bang. 100% non subsidi. Ya, Mas Burhan, punya nggak data misalkan jumlah orang yang butuh rumah, tetapi mereka belum bisa beli rumah, pada suatu hari kan pasti akan beli rumah ya. Kemudian jumlah pengembang atau pebisnis properti, sebetulnya rasionya ini peluangnya masih besar atau bagaimana? Saya kebetulan sama beberapa teman dengan teman developer Jogja pernah bikin riset itu Pak, teman riset 2 tahun yang lalu ya, 2 tahunan. Tapi saya rasa tidak terlalu ini ya perubahannya ya. Iya. Jadi waktu itu kita bikin riset di Kabupaten Pekalongan itu kebutuhan rumah itu masih di angka di atas 20-an ribu. 20.000? Ya, waktu itu angka detailnya di belasan ribu ya. Waktu itu 2 tahun yang lalu. Ya. 2 tahun yang lalu. Kemudian itu hasil riset kita. Yang Ya. kedua riset penjualan Ya. itu tetap mayoritas memang disubsidi. Ah, Penjualan di kabupaten Betul, waktu betul, itu. betul. Kita waktu itu riset ada sekitar 6 sampai 7 developer waktu itu yang 4 bulan 5 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu saya bikin riset sederhana lagi dengan beberapa khusus komersil. Cuman memang tidak sempat ke tempatnya Mas Agus. Ya. Saya bikin itu penjualannya ininya ya jumlah transaksi itu masih bagus rumah non subsidi. Oh, transaksinya? Karena gini Mas, jadi kalau petanya itu kalau hasil kita pernah riset itu kan petanya memang mayoritas di rumah subsidi, tapi kan di sini pemain banyak juga, pemain rumah subsidi banyak, kemudian marketnya gede, Ya. tapi aturan ketat. Aturan ketat dan Salah ini satu contohnya Pak yang ketat? aturan ketat itu kan dengan prosedur perbankan. Ya. Jadi misalnya dari mulai tahap perizinan, Ya. terus kerjasamanya SKB-nya, kemudian sampai ke pencairan itu kan ketat, ya Mas ya. Nah itu ketat, tapi jualnya gampang. Ya, ya. Prosedur jualnya gampang. Saya pernah dengar syaratnya adalah punya gaji bulanan, betul nggak? Kalau itu kan syarat customernya, maksud Ya. saya syarat developer ke perbankannya itu juga ketat juga. perbankannya. Nah, jadi itu syaratnya cukup ketat. Saya bahkan teman-teman itu kemarin kita
teman-teman di agen properti itu kemarin berhasil menjualkan ada 40-an unit subsidi. Persoalannya kemudian AJB-nya susah. Oh. Sampai hari ini AJB-nya susah. Percaya. Jadi kan gini Mas, Ya. di perumahan itu persoalannya kita tergantung dengan keuangan perbankan juga. Subsidi itu Betul. pasti hampir 100% tergantung dengan perbankan. Ya, ya, Berbeda dengan rumah non subsidi. Non-subsidi, ya. Jadi itu sangat tergantung. Nah, ketika perbankan kolab, otomatis ini menjadi persoalan juga. Iya, iya. Nah, mereka yang bankable itu kan menjadi menyusut, ya. menjadi menyusut. Betul. Kalau di Pekalongan itu dulu contoh ya Mas Iya, dulu, iya. pengusaha konveksi itu masih oke. Iya. Sekarang perbankan sudah hampir menolak, hampir semua menolak, sehingga praktis yang potensial, market potensial itu di Pekalongan masih yang PNS, Betul. pegawai tetap pun sekarang perusahaannya akan dilihat. Oh. Nah itu tuh sana. Pengetatannya semakin ini ya. Karena semakin otomatis rigid. karena kan sekarang perbankan juga kolab juga kan iya, karena iya. kredit mandek ya kan? Betul. Kredit macet juga. Hati-hati banget. Iya. Nah, sehingga itu persoalannya di situ. Kemudian kalau yang non subsidi itu sebenarnya relatif stabil memang. Relatif stabil itu dalam artian penjualannya pasti menurun penjualan menurun. Tapi menurun itu kalau saya pernah ngobrol dengan beberapa klien kami, kita punya database itu, kita Ya. ngobrol itu rata-rata bukan karena mereka tidak punya uang, tapi mereka hati-hati pegang uang. Oh, baik. Karena mereka tidak tahu yang terjadi ke depan. Ya. Nah, mereka sebenarnya kalau analisa kita kita kemarin, Ya. saya pegang beberapa rumah komersil juga ada itu. Karena kenapa mereka misalnya ada calon buyer sekarang itu yang jual properti banyak Pak Asep. Jadi Sangat kalau mau belanja properti hari ini, Oh, lagi murahnya? iya murah, karena ya? semua orang butuh cash. Ah, Kalau baik, mau baik, belanja baik. properti, Baik, termasuk baik. kalau mau ganti kantor ini ada. Jadi kalau mau belanja properti hari ini, persoalannya orang yang pegang dan orang yang saya yakin yang di market properti itu masih 80% masih pegang uang. Persoalannya mereka hati-hati sekali Ya, karena kan ya, mereka ya. nggak tahu Betul. besok itu kan. Kan sekarang cash is the king kan? Iya, jadi mereka pegang betul. Betul. Saya dapat keluhan banyak lah klien yang menengah ke Iya. atas. Saya punya uang, saya tertarik dengan Iya. properti, tapi saya mau nunggu dulu. Betul. Jadi persoalannya Seperti bukan ini. berarti tidak mau properti dan tidak mau mengeluarkan uang, tetapi ini setelah Ketidakpastian. saya keluarkan Besok ada yang balik iya. nggak gitu kan? Dan kan ke ekonominya belum pasti juga. Iya. Maka kemarin informasi vaksin itu luar biasa menurut saya. Walaupun itu hanya informasi seperti itu. Ya. Saya melihat psikologinya sudah bergerak ya Mas ya. Ya, Itu sudah cukup mulai tenang gitu kan. Apalagi nanti kalau ada misalnya tahap pertama, kita nggak tahu lah Ya. vaksin itu abal-abal atau vaksin itu Ya, kita nggak tahu. ya, Cuman ya. itu secara psikologi Betul. Pak Membuat Jokowi kepastian, Pak kan? Jokowi luar biasa menurut saya pinter sekali ya. Iya. Jadi itu bagi pelaku ekonomi cukup memberikan angin segar, minimal ada gambaran ya. Betul. Ada gambaran. Nah, ini kalau misalnya kalau saya sih jujur untuk komersil misalnya untuk market komersil Iya. itu kita menunggu informasi dari Jakarta itu sangat akan menggerakkan betul daerah. Betul. Nah itu kalau yang pertama kondisi market seperti itu Mas Asep. Jadi menurut saya sih kalau market sebenarnya di lapangan ya. yang banyak berubah itu diregulasi bukan diregulasi ya. Aja mereka yang bankable itu kan otomatis akan berubah Betul. karena kondisi itu masyarakat yang di PHK dan lain sebagainya itu. Iya. Sementara kalau di market komersil masih oke, menurut saya masih oke sih. Iya. Hanya menunggu info Kepastian ekonomi, kondisi, kepastian ya. kondisi ekonomi. Baik, Mas Agus, kalau prediksi Mas Agus tahun depan, tahun 2021, kondisi properti ini akan seperti apa? Baik, kalau prediksi di tahun 2021 pasca, saya berharapnya pasca ya pandemi ini berakhir, mudah-mudahan Atau segera ada berakhir, vaksin gitu atau kan? ada vaksin, ada informasi ini sehingga optimisme dari masyarakat itu terbentuk ya, mereka yakin dengan keadaan tahun yang akan datang. Iya. Insya Allah properti ini akan semakin berkembang, Bergairah, ya. bergairah. Di antaranya faktor pendukungnya seperti halnya akses, kemudian fasilitas-fasilitas lain seperti halnya kami perumahan RCS Garden ini lokasinya di depan kampus IAIN. Oh, sangat strategis. Ya, sangat strategis sehingga alhamdulillah dari buyer kami mereka yang punya orientasi
passive income, Betul. itu sangatlah tepat di situ Iya. karena lokasinya di depan kampus, tinggal nyebrang jalan saja. Iya. Dan yang mungkin mau bikin kos-kosan atau apa itu sekiranya nanti perkuliahan udah jalan, Betul. kegiatan sudah berjalan sebagaimana mestinya, insya Allah properti dimanapun, apalagi yang punya lokasi strategis, Iya. itu insya Allah akan lebih bergairah. Baik. Seperti itu. Pada dasarnya kondisi masyarakat ini harus optimis dulu. Betul. Ya. Kalau Mas Burhan, strategi marketing model apa nih di tahun depan ini? Satu sisi ada ekspektasi vaksin mulai Iya, datang, betul. tapi orang pun mungkin tingkat kepercayaannya kan masih belum full 100% ya. Betul. Seperti apa strateginya, Mas? Kalau saya sama Mas Agus, saya optimis, Mas. Ya. Saya optimis di bisnis properti akan membaik lah bulan depan dan ke depan. Nah, ada beberapa, kalau dari sisi kita sebagai penjual itu ada beberapa tantangan. Yang pertama itu kita harus bekerja keras merubah cara pandang market. Karena akan ada pergeseran market di Pekalongan, di lokal itu akan ada contoh, Mas ya, contoh kalau di kita kan pengusaha fashion kan cukup besar. Ya. Ini ada pergeseran hari ini, Mas. Mereka yang pegang uang cash dengan yang itu ada pergeseran. Ya. Kalau dulu fokus kita mungkin di Stono. Hari ini di BBC. BBC dan kita bisa lihat tipikal pengusahanya. Jadi itu pengusaha menengah, pengusaha muda. Betul. Pengusaha muda ke atas. Itu salah satu tantangannya Kalau kita. digital marketing? Iya, itu kan pengusaha muda rata-rata. Itu BBC masuknya di dalamnya digital marketing. itu juga ya? rata-rata yang masuk ke situ anak-anak muda online dan mereka ininya cepat, putarannya uangnya cepat. Tapi mereka bukan yang diklasifikasikan pengusaha menengah ke atas dulunya. Tapi sekarang Kalau yang menengah ke atas itu kan mereka settle masuk ke pasar-pasar Indo itu yang Baik. sudah settle ya. Baik. Sehingga mereka jarang ada yang masuk. Kalau toh ada yang masuk ke online hanya untuk Supporting, sambilan ya. awalnya, tapi kan sekarang menjadi inti. ketemu batunya istilahnya. betul. Jadi satu cara melihat market. Ya. Dan yang kedua memang harus ada perubahan cara jualan. Cara jualan itu memang harus kita rubah. Dulu gimana sekarang? Iya, kalau dulu misalnya saya sama teman-teman itu menggunakan online itu kan untuk pintu masuk lead, istilahnya pintu masuk informasi. Ya. Nah, ke depan tidak hanya itu, kita harus bekerja keras merubah bagaimana teknologi itu bisa mewakili mata orang secara langsung. Baik. Yang dulunya di Pekalongan itu misalnya contoh saja, misalnya mau survei lapangan, kalau orang Pekalongan harus langsung. Tapi sekarang kita harus memutar otak bagaimana caranya kita bisa mewakili mereka dengan intervensi teknologi, ya betul. Dulunya kan kita merasa itu nggak butuh, tapi hari ini itu salah satu contoh saja. Bagaimana cara kita menjual itu menjadi tantangan kita. Nah, kemudian yang ketiga, kalau menurut saya justru yang ketiga itu cara keberanian kita. Kalau ini mungkin untuk klien kita, untuk developer ya, kayak Mas Agus harus lebih berani memang mengambil segmen. Harus lebih berani karena yang mana gitu. Iya, karena kalau dulu kan kayak rebutan di subsidi ya, Mas ya. Iya. Subsidi itu soro kasarannya itu kalau kita itu dodolannya sambil merem. Iya. Jadi orang yang mau beli itu dapat dodolannya sambil merem. Untungnya kecil tapi kan sambil merem. Dan banyak jumlahnya. Betul. Kalau hari ini mungkin harus berani ngambil harus lebih berani ngambil segmen. Betul. Jadi tidak tergantung pada satu sektor ya. Betul. Artinya berani segmen itu kalau misalnya segmen di sini secara teknis susah, komersil itu menurut saya memang alternatif. Betul. Komersil itu alternatif. Bahkan mungkin ceruk pasarnya besar tapi kita belum tahu ya. Iya betul. Itu jadi itu tantangan kita ke depan ya, cara menjual, cara menginformasikan. Termasuk kalau bertransaksi tak pikir sudah nggak ada masalah. Cara menjual, cara menjualnya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Burhan, Mas Agus, luar biasa ini informasinya. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Mas Burhan dan Mas Agus tentang properti menghadapi pandemi dan bagaimana properti ke depan. Terima kasih, kita bisa berjumpa dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.